Baik, selamat malam Bapak, Ibu, Kakak, Adik, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Muda Natasha yang sedang menjalani kepanitiaan klinik ilmu penyakit mata di Rumah Sakit FMC Bogor. Pada hari ini saya akan memberikan informasi atau penyuluhan dengan judul Yuk Kenali Kelainan Refraksi. Sebelum itu kita akan melihat apa sih itu kelainan refraksi. Kelainan refraksi itu sendiri merupakan kondisi di mana cahaya yang masuk ke dalam mata tidak dapat difokuskan dengan jelas. Penyebabnya bola mata yang terlalu panjang atau bola mata yang terlalu pendek, adanya perubahan bentuk kornea, dan lain-lain. Menurut informasi Kementerian Kesehatan tahun 2018, gangguan refraksi atau kelainan refraksi yang tidak dikoreksi atau yang tidak diperiksa merupakan penyebab gangguan penglihatan terbanyak di seluruh dunia setelah katarak dengan prevalensi 48,99% dan penyebab kebutaan kedua setelah katarak dengan persentase 20,26%. Maka dari itu, kita hari ini akan membahas macam-macam kelainan refraksi yang kita biasa temukan di kehidupan sehari-hari, yaitu ada miopia, hipermetropi, dan juga astigmatisme. Yang pertama, apa sih itu miopia? Miopia, atau yang biasa kita sebut dengan mata minus, atau tabun jauh, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah nearsightedness. Merupakan suatu kelainan mata di mana sinar yang datang sejajar itu akan dibiaskan di depan retina, di mana retina ini adalah selembaran di dalam bola mata yang berisikan jaringan-jaringan saraf di situ yang berfungsi untuk menangkap cahaya yang selanjutnya nanti akan diproses sehingga kita bisa melihat objek dengan jelas, seperti fungsi pada kamera. Nah, kita bisa melihat di sini gambaran di mana penglihatan pada saat kita melihat secara mata normal ataupun dengan mata minus, di mana di sini kita melihat bahwa kalau dari jarak dekat kita masih bisa lihat, tapi kalau jarak sudah agak jauh ataupun jauh sekali itu terlihat buram. Nah, penyebabnya itu karena cahaya yang masuk tidak fokus tepat di retina, tetapi terfokus di depannya. Nanti kita akan lihat gambarannya seperti apa. Kemudian, bola mata yang lebih dari rata-rata atau terlalu panjang, atau juga bisa diakibatkan karena kekuatan refraksi mata yang terlalu besar, jadi cahaya yang masuk terlalu banyak. Nah, ini dia gambaran miopia, di mana di sini kita bisa melihat di sebelah kiri layar Bapak Ibu, di mana itu adalah gambaran mata normal pada saat cahaya dimasukkan itu akan jatuh di retina di sebelah sini ya. Ini di fokusnya di sini. Jadi ini adalah retinanya selembaran tipis. Berisikan ada saraf di sini dan ini jatuh di sini tepat di retina. Tapi kalau misalkan miopia itu dia jatuhnya di depan bukan di retinanya. Nah, seperti animasi di sini, jadi begitu cahaya masuk, dia jatuhnya di depan retina, bukan di tepat retina. Nah, faktor risiko dari miopia antara lain adanya aktivitas jarak dekat, kebiasaan waktu kita membaca, menulis, menggunakan gadget, dan juga ada juga dipengaruhi dengan genetik. Gejala-gejalanya yaitu ada penglihatan buram, sakit kepala, kesulitan membaca tulisan di papan tulis, biasanya pada anak-anak sekolah, atau nilai sekolah yang menurun. Nah, dari jurnal-jurnal penelitian ditemukan bahwa miopia merupakan salah satu penyebab penurunan ketajaman penglihatan pada anak-anak usia 8-12 tahun. Selanjutnya kita akan bahas tentang hipermetropi, di mana hipermetropi atau biasanya kita juga sebut dengan plus atau arah mendekat atau farsightedness. Merupakan keadaan gangguan, ini kebalikannya dari miopia. Jadi pada saat datang, cahaya atau sinar itu datang, dia jatuhnya di belakang retina, bukan di depan retina. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi
kita bisa melihat secara sekilas gitu ya. Kalau misalkan untuk hipermetropi itu ya baik dari dekat maupun dari jauh. Gitu. Kalau dari dekat harus benar-benar dekat banget baru bisa melihat. Seperti itu gambarannya. Nah, penyebabnya itu cahaya yang masuk tidak fokus di retina, tapi fokus di belakang seperti dari definisi tadi. Yang kedua, bola mata yang kurang dari rata-rata atau bola matanya pendek. Kemudian ada juga karena kekuatan lensa lebih lemah dari biasanya. Bisa juga penyebabnya adalah kornea yang lebih datar. Nah, ini berikutnya adalah gambar hipermetropnya, ya. Kita bisa lihat dari animasi ini, jadi cahaya yang masuk itu jatuh di belakang, bukan di depan retina. Seperti itu. Faktor resiko dari hipermetropi adalah bola mata terlalu pendek dan kelengkungan kornea yang terlalu datar. Jadi kalau kornea bentuknya seperti ini, dia kurang lebih seperti ini, tapi pada kasus hipermetrop, dia atau mata plus, dia akan lebih datar, tidak cembung. Seperti itu. Nah, gejala-gejalanya seperti hampir sama seperti miopia atau mata minus, itu penglihatan buram, jauh maupun dekat, sakit kepala, sulit membaca, atau kebiasaan membaca buku jarak dekat, adanya sila atau kadang rasa juling atau lihat ganda, seperti itu. Dan terakhir ada astigmatisme, di mana astigmatisme disebut juga dengan mata silinder. Nah, astigmatisme merupakan keadaan optik mata di mana sinar-sinar yang datang itu dibiasakan tidak hanya satu fokus, tapi ada beberapa banyak titik fokus. Tuh. Nah, ini gambaran di mana pada saat kita melihat pada malam hari, terutama pada saat yang menyetir mobil, ya, ada yang kondisi mata normal maupun juga yang mata silinder. Kita bisa melihat perbedaannya bahwa kalau pada mata silinder seperti ada efek tambahan gitu ya di sekitar cahayanya gitu. Jadi satu fokus itu ada efek di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Jadi kelihatan panjang gitu cahayanya. Seperti itu. Nah, penyebabnya untuk mata silinder ini secara spesifik masih belum diketahui, tetapi kemungkinan dapat terjadi karena kekuatan pada saat menangkap cahaya gitu ya di permukaan kornea ataupun lensa itu tidak sama atau berbeda gitu di garis, ada garisnya gitu ya, di garis meridian di garis tengah-tengahnya. Jadi terdapat lebih dari satu titik fokus. Nah, kita akan lihat sama-sama pada animasi di gambar kanan bawah. Nah, kita bisa lihat di situ pada saat cahaya masuk, jadi titik fokusnya itu banyak, tidak jadi satu. Kalau kita melihat di gambar atas, gitu ya, pada saat cahaya itu masuk, ada beberapa titik fokus. Jadi seperti kayak kita melihat berbayang, gitu ya. Nah, faktor resiko dari astigmatisme ini atau mata silinder ini adanya trauma pada kornea, bisa jadi juga karena miopia atau hipermetropia tinggi atau juga bisa dari sejak lahir. Nah, gejala-gejala yang muncul pada saat kalau misalkan kita ada mata silinder, yaitu pada saat kita melihat gitu harus miring kepalanya, kemudian penglihatannya kabur, gitu ya, mata merasa tidak nyaman, gitu, mata kayak lelah, tegang, gitu. Lalu kalau kita melihat itu seperti kita harus memicingkan atau seperti menyipit gitu ya supaya kita bisa lebih fokus pada tulisan tersebut atau gambaran tersebut gitu ya supaya terlihat jelas. Nah, bagaimana sih cara pengobatan ataupun pencegahannya yang bisa kita lakukan? Nah, Bapak Ibu, kita bisa lakukan dengan cek mata rutin untuk waktunya 6 bulan atau 1 tahun sekali. Kemudian kita juga bisa dengan pemberian kacamata atau lensa kontak, ataupun dengan laser, atau
yang biasa kita sebut dengan LASIK, di mana metode ini adalah yang sekarang-sekarang ini dipakai untuk memperbaiki kondisi terutama untuk refraksi mata ya dengan metode laser gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan dengan mengistirahatkan mata setelah 1-2 jam beraktivitas dengan mata seperti membaca, menulis, ataupun melihat gadget, gitu ya, komputer ataupun HP selama 5-10 menit dengan mengedipkan, gitu ya, ataupun meram, ataupun lihat ke arah kanan, ke kiri, gitu ya, seperti itu. Kemudian jarak baca minimal 30 cm dengan penerangan yang cukup. Kemudian kalau kita memakai gadget nih, nah, batas pemakaian perangkat gitu ya gadget tidak lebih dari 2 jam per hari. Kalaupun kita lebih, nah kita harus beristirahat 5-10 menit supaya mata kita ada fase istirahatnya. Dan yang terakhir, mengkonsumsi makanan bergizi seperti vitamin A, C, E, lutein, dan juga zeaxanthin untuk nutrisi kesehatan mata. Nah, saya akan memberikan sedikit informasi tentang pemberian kacamata. Jadi kalau untuk mata minus kita kalau di optik biasanya kita akan berikan lensa negatif gitu ya atau lensa cekung konkaf gitu, untuk koreksi mata minus. Kalau untuk rabun dekat atau plus kita kasih lensa positif. Kalau untuk astigmatisme atau silinder kita akan memberikan lensa silinder gitu. Kalau misalkan ada silinder dan juga ada minusnya, kita akan memberikan dua-duanya gitu. Jadi supaya kita tahu apakah kita benar-benar silinder ataupun kita campuran ataupun kita minus ataupun juga kita plus, kita harus cek mata kita ke dokter supaya lebih pasti. Nah, kapan harus ke dokter? Kalau ada muncul gejala-gejala dan tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi, seperti mata buram terutama, kemudian sulit membaca, sudah mulai sulit membaca ya, baik dari jarak dekat maupun jarak jauh gitu ya, ataupun muncul keluhan-keluhan lain pada mata seperti mata merah, mata berair, karena supaya diagnosanya tepat, apakah ini berkaitan dengan kelainan refraksi ataupun penyakit mata lainnya. Gitu. Jadi dari balita ataupun anak-anak remaja dewasa, kalau misalkan sudah ada tanda-tanda keluhan tersebut, kita harus periksakan diri ke dokter mata untuk mendapatkan diagnosa yang tepat dan juga benar. Dan diberikan pengobatan sesuai dengan diagnosa yang diberikan, yang ditemukan. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas waktunya yang diberikan dan juga mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan pada saat penyampaian presentasi maupun dalam presentasi. Dan sekarang waktunya untuk sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, Kakak, adik, dan juga teman-teman semuanya? Boleh di komen atau ditanyakan langsung. Silakan. Halo, suaranya masuk tidak? Ini dari Riki. Ya, Pak Riki, silakan. Oke, ini nanya simpel sih dok. Kan ini kan saat ini emang udah umur ya. Jadi kan jadi kedua nih keluar nih ada plus sama minus. Nah plus sama minus. Nah dari pernah ke dokter sih katanya dibilang ngajarinnya pakai progresif ya. Ya. Pakai tapi kalau saya pakai progresif makanya makin tambah pusing gitu. Karena kan waktu peralihan ngelihat dekat ke jauhnya tuh kayaknya agak-agak ya kadang-kadang bikin agak pusing sih ya. Nah itu apakah itu normal atau cara kedua gitu ya, cara kedua yang pernah diajurin juga ya mungkin jadi minusnya minusnya dikurangin supaya
bisa ngebantu untuk baca jarak dekatnya gitu. Jadi tidak perlu pakai progresif. Nah, bagusnya yang mana tuh? Terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak Riki. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Bapak Riki. Nah, jadi untuk kondisi minusnya, gitu ya, untuk juga kondisi pemakaian Bapak Riki juga pakai kacamata ya, kacamata baca. Ya, enggak. Saat ini enggak pakai kacamata baca. Oh, tidak pakai kacamata baca. Baik. Saran dari saya untuk hal ini bisa menurunkan mata minusnya, tapi untuk menurunkan mata minusnya pun kita dapat mengajukan dengan metode fase tadi yang saya sudah katakan tadi. Nah, dan bisa juga untuk memeriksakan diri selanjutnya ke dokter spesialis mata supaya dapat dianjurkan dari dokternya bagaimana apakah harus pemberian kacamata kah ataupun ada tindakan-tindakan lainnya seperti itu Bapak Riki. Oke, terima kasih Dok. Sama-sama Bapak Riki. Ada pertanyaan lain? Ada dari kolom chat. Ya, untuk ada pertanyaan dari saudari Sinta. Terima kasih untuk pertanyaannya saudari Sinta. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ada minimal minus atau silinder atau plus untuk pemberian kacamata? Baik, terima kasih untuk saudari Sinta atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Untuk pemberian kacamata pada minus, silinder maupun plus tidak ada pemberian minimal ya. Kita dapat memberikan kacamata baik itu maupun dia minus 0,5 ataupun plus 1 gitu ya, atau silinder 0,75 selagi itu dapat membantu penglihatan daripada pasien tersebut. Seperti itu. Karena kacamata sebagai alat bantu untuk melihat gitu ya, melihat tulisan, melihat hal-hal yang benda-benda yang lainnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan selanjutnya? Boleh saya tanya? Ya, silakan Ibu Risma. Ini saya kan udah umur 52 tahun ya. Terus kalau misalnya membaca itu, melihat itu suka ini apa namanya itu berbayang begitu. Apa saya harus pakai mata yang bagaimana begitu coba? Maaf ya. Baik Bu Risma, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi untuk kondisi mata dari Ibu, saya sarankan untuk diperiksakan ke dokter karena jikalau sudah mulai ada tanda-tanda seperti buram, gitu ya, bisa jadi karena dari kelainan refraksi ataupun penyakit lainnya. Untuk informasi tambahan, Bapak Ibu, kakak-kakak dan teman-teman, boleh tahu untuk Ibu Risma umurnya berapa saat ini? Umurnya berapa? Iya. 52 tahun. 52 tahun. Baik, terima kasih Bu Risma. Nah, untuk bagi Bapak Ibu yang berusia 52 tahun ataupun 40, nah saya menyarankan untuk menggunakan kacamata, terutama untuk kacamata baca jika sudah mulai ada kelihatan buram, ya akan lebih baik untuk dapat memeriksakan ke dokter mata supaya dapat didiagnosis lebih tepat oleh dokter dan mendapatkan pengobatan yang tepat
gitu ya, sesuai dengan keluhan daripada Ibu Risma. Begitu Ibu Risma? Ya. Ya, sama-sama Bu Risma. Ada Oke. pertanyaan? Ya, ada pertanyaan lain? Saya akan bataskan 2 lagi ya. Oke, Michael Jonathan. Ya, boleh. Silakan Michael, Saudara Michael. Oke, terima kasih untuk kesempatannya, Dok. Kenalkan saya Mike, sekarang saya lagi di Semarang. Saya ingin bertanya, karena kebetulan saya juga pakai kacamata. Apakah dengan mengkonsumsi makanan atau suplemen vitamin itu dapat menurunkan ukuran kacamata, ya, Dok? Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Michael. Saya akan mencoba menjawabnya. Nah, untuk mengkonsumsi makanan, gitu ya, atau suplemen vitamin, sebenarnya tidak menurunkan ukuran kacamata atau biasanya kita bilang visus ya, visus pada mata. Nah, kita mengkonsumsi makanan, suplemen vitamin A, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, vitamin A, C, E, dan yang lain-lainnya itu untuk menutrisi ya sel-sel mata. Jadi untuk menambah nutrisi bagi kesehatan sel-sel mata pada kita gitu. Jadi bukan untuk menurunkan visus atau ukuran mata minus ataupun plus, tapi untuk menambah nutrisi pada kesehatan mata, terutama sel-sel yang ada pada mata. Seperti itu, Saudara Michael. Oke, baik. Terima kasih, Dok, untuk jawabannya. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan terakhir? Saya bertanya, Dokter. Izin bertanya, Dokter. Ya, silakan Pak Joko. Ya, saya mau tanya. Misalnya kita udah pakai kacamata untuk memperbaiki penglihatannya. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata penglihatan kita akan terganggu lagi karena mungkin bertambah lagi minusnya atau plusnya. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Apakah karena faktor eksternal ataukah faktor dari otot mata itu sendiri? Terima kasih. Baik, Pak Joko, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi, untuk perubahan daripada ukuran kacamata ya, baik itu minus, silinder maupun plus. Nah, itu sebenarnya ada pertumbuhan maksimal atau pertumbuhan bola mata gitu yang akan menetap pada menurut dari sumber jurnal maupun buku yang didapatkan akan berhenti pada umur sekitar 18 sampai 21 tahun. Jadi kelainan refraksi kalau sudah tidak ada pertumbuhan, terutama pada badan ya, itu akan menetap refraksinya minusnya, ataupun plus, ataupun silindernya. Nah, kecuali kalau ada perubahan struktur pada mata, contohnya yang tadi seperti dibilang karena faktor eksternal ya, ada kecelakaan atau ada karena penyakit ataupun karena sudah mulai ada muncul katarak. Ya, biasanya kalau untuk katarak mulai ada tanda-tanda muncul usia 40 tahun ke atas. Seperti itu kurang lebih pertanyaannya, jawabannya, Pak Joko. Sekedar untuk info tambahan terkait dengan perubahan ukuran mata
dia ukuran lensa minus gitu ya, plus ataupun silinder, pada anak-anak itu bisa berubah karena kan seiring pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan pada anak-anak gitu dari umur 0 sampai 18 sampai atau enggak 20-an tahun gitu ya. Jadi bisa ada perubahan, masih bisa ada perubahan. Jadi mereka yang matanya minus itu bisa kembali bisa menjadi emetrop atau mata normal. Jadi matanya cahaya yang masuk itu fokus di retina, itu namanya emetrop istilahnya. Tapi ada juga yang bisa menjadi miopi atau mata minus. Jadi kembali lagi pada saat pertumbuhan pada masa anak-anak seperti itu. Baik, untuk sesi pertanyaan sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya Bapak, Ibu, Kakak, adik-adik, dan juga teman-teman sekalian atas waktunya, atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan juga semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Kakak, adik, dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat malam. Malam, Dok. Malam, Dok. Thank you, dokter. Thank you. Thank you. Malam dokter, terima kasih. Terima kasih juga sama-sama. Terima kasih banyak.